Halo, shalom semua, selamat pagi. Ya, mungkin ada yang baru pertama kali ketemu gitu kan. Ya, ada pepatah bilang tak kenal maka kenalan gitu ya. Ya. Nama saya adalah Eko Saputro gitu kan. Eko Saputro, apalagi titel perlu dijaga kalau salah ya. Ya pokoknya saya berjemaat di GBI Widunda House of Praise. Tenang, jadi banding kalau kamu buat saya aja. Di Rayon 1B juga. Kalau di sini kan tadi Pak Fendi ya, gembala yang utamanya di cabang ini. Kalau di tempat saya adalah Pak Suwana Setiawan. Nah, kalau dibilang saat ini memang sebelumnya pelayanan saya begitu banyak, tetapi satu sisi akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Keluar dari gereja ya? Enggak. Mundur dari bilang mundur kan jelek banget. Melepas jabatan saya. Karena Tuhan titipkan dua anak yang begitu cantik di hidup saya, yang saya doakan 7 tahun baru dikasih. Satu anak bukan langsung dua gitu ya, dibrojol dua kak. Satu setengah tahun baru lahir lagi. Dan waktu itu ya memang pelayanan lagi susah banget. Jadi lagi internal ada masalah dan tiba-tiba COVID jebret pun. Bingung kami saya, apalagi saya juga bingung gimana pelayanan online. Bersyukur teman-teman pemusiknya masih anak muda dan bagus gitu ya Pak. Di tempat kami harus panggil pemusik luar gitu, dan maksudnya ya cost operasional dan segala macam. Sebelumnya ada ketua youth juga, ketua KPA juga, ketua KUL juga. Saya datang ke gembala saya dan saya justru mengucap syukur di saat saya tidak dikasih jabatan. Justru saya bilang, kok minta tolong, saya mau lepas jabatan saya. Kenapa? Karena istri sama anak terbengkalai. Jangan juga ya. Jadi kita misalkan kita jago di gereja, tetapi kita berantakan hubungan sama orang tua di rumah. Jangan. Tapi kita ada prioritas dalam hidup kita. Tuhan secara pribadi, keluarga, kalau saya pekerjaan, baru pelayanan. Nah kalau teman-teman mungkin ini ada yang udah bekerja di sini? Oh nggak ada ya? Iya. Karena ada yang umur segini, ada yang udah kerja, jualan live di TikTok gitu kan. Guys, beli guys hari ini guys. Bisa jadi kan, bisa jadi. Oke. Nah itu perkenalan singkat saya. Eko Saputro dipanggilnya Eco aja, ya panggilnya anak-anak tuh nama familiar tuh Eco dari dulu. Nah teman-teman, karena ini jumlahnya tidak begitu banyak, saya mau kenal dong. Boleh kasih tahu 4 hal. Satu, nama, umur, sekolah di mana, dan hobinya apa. Berdiri. Oh nggak usah duduk aja, kasihan nama berdiri kan lagi dihukum gitu ya. Namanya Felix Nathanael, umurnya 16, sekolah di Kasih Kemuliaan. Kasih Kemuliaan. Nama sekolahnya luar biasa, udah Kasih Kemuliaan lagi. Oke. Terus hobinya main aja deh, main game. Oke, main game apa ya? Ayo. Ya nggak apa-apa, saya juga main ya. Cuma tahu waktu, di saat istirahat, bisa main-main, bisa kerja. Ya. Christian Eva. Ya. Terus? Umur. Oh mikir dulu lupa ya umur. umur kamu ke 85 aja, kan mikir dulu 12. Oke. Sekolah di? Sekolah di BPK Tabur. BPK Tabur berapa nih? BPK 6 itu daerah mana? Serpong. Muara Karang. Oh iya, Muara Karang. Oh iya, 7 baru ya. Iya kan, saya sok tahu. Hobi? Badminton. Oke, mantap. Wes. Pengganti ntar yang piala emas nih ya. Oke, lanjut. Batman. Jose. Oke, umur 14, sekolahnya di sekolah Kristen Ketapang 1. Itu di mana? di Oh, Jembatan 5. Oke, terus? Hobi? Main basket. Mantap. Ya, kamu? Nama saya Kelton, saya umur 12. Namanya siapa? Kelton. Ya. Umur? 12. Sekolahnya di SMP K6 Penabur. Oke. Hobinya main game, sama suka Main apa? main game. Oh, main game? Sama? Sama suka kok kayak koleksi kartu gitu. Kartu apa ya, Bu? Bukan kartu ini ya. Kartu apa? Kartu Pokemon. Oh, kartu Pokemon. Oke, silakan. Oh, main game Pokemon juga dong, tangkap Pokemon. Ada juga ya. Oke, silakan. Nama saya Nadia. Nadia, Saya 9 tahun. 13 tahun. Sekolah di? Hah? Remaja Fluid. Oke, terus ada kata remaja yang lucu juga ya. Oke, lanjut. Hobinya belum tahu. Nggak tahu. Kamu rumah ngapain aja? Ngomongin aja. Nonton mungkin? Itu IG lah. Nonton IG. Oh, sekolah lah ya. Oke. IGTV kali ya? Kagak juga.
Lihat IG aja ya gitu ya. Oke, lanjut. Nama saya Keisha. 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 Keisha, Umur saya 15 tahun. 15 tahun, sekolah di UPHC. UPHC, hobi. Iya, Pak. Iya. Kalau cewek hobi bingung. Kalau cowok dia mau olahraga nih. Kalau berubah gitu kan. Dia Iya. Hobinya bengong. Bengong. Astaga. Daripada bengong macam kita tanya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. nama saya Catherine, umur 14. Catherine. Catherine. Kathleen. Kathleen. Kelvin. Maaf ya lidah Jawa begini ya. Oke. Sekolah di Dian Harapan. Dia harapan. Dia Apa? Liatin dia ngomong. Liatin dia bengong. Astaga. Satu bengong, satu liatin dia bengong. Ini kakak ada apa? Satu bengong, satu tuh ngeliatin. Oh saudara jauh dalam Kristus, satu apa? Kakak adik. Iya kan ada. Oh kakak adik. Oke. Beneran bohongan. Oh bohongan. Oh sepupu. Oh iya. Oke. Bengong liatin dia bengong. Mungkin aja. Ya boleh silakan. Nama saya Tania, umur 15, sekolah di UHC. Hobinya tuh kan selama ini nggak, oh lu UPHC, hobi lu sosok bengong, anak UPH suka bengong. Oke. Nggak serius hobinya bengong. Oh iya tidur, oh ya maaf tidur ya. Terus aja lagi. Dulu saya Jacqueline, umur 18, sekolah di Singapura. Hobinya dia Dan sama gambar. Oke mantap, lanjut. Oke. Ya. Nyanyi. Wah, ya udah temenin Nikita tuh, kasihan dia jadi WL sendiri, pegel tuh pasti. Saya aja kalau jadi WL sendiri. Oh adanya. Oh iya pantas mukanya mirip. Nah, kalau pelayan lompat dulu ya, pelayan lompat. Kalau Frit terus kalau Widuri. Umur tuh berarti udah 20-an sekarang ya. 27. Udah 7 ya. Ntar happy, selamat datang ke klub 3 tertinggi. Lanjut. Saya dengan umur 15, sekolah di SMA Metodis. Mainnya basket nih. Hah? Oh badminton, kira potongan basket gitu ya, kira badminton. Ya oke, lanjut. Astaga di sore, aja banyak. Sorry namanya. Oke, Jocelyn, umur? Hah? Pelita Harapan. Oh bukan berita berapa gitu ya, Pelita Harapan beda lagi ya. Terus ya menggambar soal. Tepuk tangan buat teman-teman dong. Oke. Teman-teman is unik. Anda tuh diciptakan tuh luar biasa sama Tuhan, gitu kan. Hobimu bisa menjadi pekerjaanmu nanti, gitu ya. Karena hobi saya suka main. Pekerjaan saya adalah ngajak orang main, gitu ya. Dan semalam ini sebenarnya saya baru pulang jam 2 pagi. Saya agak agak capek karena ada handle event yang lumayan besar, pegang artis, perkiraan rundown GR segala macam dari jam 12 siang, dan ternyata baru selesai jam 10, ada barang hilang, beres segala macam. Jam 1 baru selesai, pulang ke rumah, jam 2 bangun lagi. Dan istri sama anak lagi ibadah di tempat lain tentunya ya. Nah, jadi ya saya melayani, dan ini abis ini janjian untuk makan siang bersama. Karena balik lagi kan saya ada tanggung jawab di keluarga saya. Nah teman-teman, tadi puji semotor, ayo lebih semangat lagi. Karena kalau saya bayangannya itu ya, saya implikasikan seperti saya ngeliat anak saya. Kalau di saat saya pulang kerja, itu tuh 2 anak saya, 1 4 tahun, 1 2 tahun. Papi! Ini kok belum cium-cium gitu. Apa ya? Waktu kita datang hari Minggu, ya setiap hari kita datang pada Tuhan bisa lewat doa. Nah, di hari Minggu ini adalah pertemuan spesial kita sama Tuhan Yesus. Dan itu adalah kan kalau tadi Wela bilang, kita nggak bisa membalas kasih Tuhan selain memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita dibaliknya sama Tuhan, ayo balas kasih gue yang udah gue kasih ke lu. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Nah pertanyaan saya, teman-teman berani ngorbanin diri? Paling gampang deh, ayo donor darah. Siapa yang udah pernah donor darah? Belum ya, karena masih terlalu dini ya. Mungkin umur 12 tahun. Itu ngasih darahnya loh, diambil. Koeco pernah donor darah.
Aduh, jujur saya takut jalan suntik. Pas dia bilang, aduh buruan, udahan belum, pas satu kantong. Astaga, satu kantong seberapa? Banyak banget, habis darah gua gitu. Tapi nggak juga itu lebay gitu ya. Nah, jadi intinya waktu kita nyembah Tuhan, ya Tuhan disenangkan dan kita diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam menyembah Tuhan. Ya. Nah, hari ini sharing firman Tuhan adalah keep believing in God. Tetap percaya pada Tuhan, tetap pegang percaya kita pada Tuhan Yesus. Kenapa sih? Kenapa harus? Lewat satu kisah si Daud. Nah, kalau Daud, teman-teman yang udah sering dengar kisah Daud itu tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Kalau dengar tentang Daud, Kelton. Mohon maaf ya, ini. Kalau kamu dengar Daud, yang kamu ingat kisah Daud apa? Jadi raja. Jadi raja. Ada lagi? Sama lawan Goliat. Lawan Goliat. Yang di belakang, Tania kalau nggak salah ya. Dia takutnya kamu tidur gitu kan, makanya saya tanya gitu kan, hobinya tidur, takutnya apalagi di pinggir gini. Kalau dengar Daud, yang paling ingat ceritanya tentang apa? Goliat. Kenapa nggak tahu Goliat? Tahu Goliat. Oke, yang suka ngeliatin orang bengong. Ya. Hah? Kabur dari Saul. Kenapa harus kabur dari Saul? Mau dibunuh. Kenapa dia mau dibunuh? Belum ganti baju maksudnya. Oh, urusan pribadi. Iya. Betul juga. Nanti saya kasih tahu kenapa gitu ya. Koeco selama pandemi waktu banyak. Karena jujur waktu pandemi pertama kali dalam hidup Koeco, sampai Koeco tanya Tuhan, kalau memang begini, mengapa kau suruh aku kerja IO? Kenapa? Karena dalam waktu 6 bulan, pendapatmu tebak berapa? 6 bulan begini. Sedangkan anak kedua lahir. Tapi puji Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. Kisah si Daud yang paling sering dengar ya itu tuh tadi itu. Betul. Tadi dia dikejar-kejar sama Saul itu karena roh Tuhan sudah undur daripada Saul dan Tuhan sudah mengurapi Daud akan menjadi raja selanjutnya lewat Nabi Samuel. Nah, Saul itu iri sama Daud. Nah, karena dia udah tahu, waduh Daud diurapin. Kalau pas lagi perang, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, lebih banyak lagi. Dia ketakutan, posisi raja bakal diambil sama si Daud. Padahal memang udah ditentukan seperti itu. Makanya dia mau membunuh. Tetapi Daud istilahnya nggak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Maksudnya dia gini, saya nggak mau mencelakai otoritas di atas saya. Makanya dia kabur. Gitu. Nah, kisah yang pada saat ini dibawakan adalah tentang Ziklag terbakar. Nah, ada yang pernah dengar Ziklag gak? Nah, lu gak pernah ya? Ya udah. Karena Koeco tuh sama pandemi waktu banyak gitu kan, gak ada pendapatan. Tetap percaya sama Tuhan, baca firman Tuhan habis. 1 Samuel pasal 30 ya, tentang Ziklag terbakar. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ziklag terbakar. Waduh, kita belajar dari satu kisah, satu kota kebakaran. Ngapain kita? Itu bisa dapat pelajaran dari kisah seorang Daud. Nah, tadi dibilang tuh, ada kalau cerita Daud apa? Oh, kabur dari Saul. Nah, nih Koeco kasih tahu. Kenapa dia bisa sampai di kota Ziklag? Ya, kita 1 Samuel pasal 27, mau buka infonya silakan di layar boleh. Ya udah di mana aja juga boleh ya. Saya baca. Kitab 1 Samuel pasal 27. Judul perikopnya Daud di antara orang Filistin. Kenapa nih? Ayat 1 aja nih. Oh, terima kasih. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Nah, ini kata-kata, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Dia pakai pikiran dia sendiri. Jadi gini, waktu itu secara kontekstual bangsa Israel lagi berperang sama bangsa Filistin. Makanya ada Daud mengalahkan Goliat. Itu pertama kali. Lucu nggak si Daud sampai bisa berpikir,
Dia kan udah tahu tadi ya, dia dikejar-kejar sama Saul karena Saul iri dia bakal jadi raja selanjutnya. Jadi dia capek dikejar-kejar. Dia pikir, aduh capek nunggu janji Tuhan jadi raja, kan jadi raja. Nabi Samuel pun udah mati, udah mental gitu kan. Israel lagi berantem Filistin, gue jadi tinggal di tengah-tengah orang Filistin aja. Satu sisi dia hebat loh, seorang yang membunuh banyak orang Filistin, tapi dia bisa numpang di negeri orang Filistin. Bingung nggak? Jadi maksudnya Daud gini, jadi kalau Saul mau ngejar dia di daerah orang Filistin susah. Kenapa? Karena Saul mesti perang sama orang Filistin, terus sama orangnya Daud. Nah itu maksudnya Daud. Secara strategi pintar, iya diakui. Secara main peran pintar, dia bisa akhirnya bikin satu raja di daerah kota orang Filistin namanya kota Gad gitu ya, gue lupa namanya siapa, Akis kalau salah. Hampir percaya sama dia. Nah, kisah si kota Ziklag terbakar adalah gini, teman-teman kalau baca judulnya, baca India karena ini panjang banget, bisa 2 hari pembahasan, bisa 2 hari pembahasan. Saul di Endor tuh dia nanya sama cenayang, sama arwah orang mati itu nggak boleh, tapi dilakuin, ya berdosa emang. Daud dikirim pulang oleh orang Filistin, baru ke Ziklag terbakar. Nah, jadi intinya gini, Daud pindah ke tempat orang Filistin. Ini lumayan ya, bukan ngomong 1-2 hari. Dia dapat kepercayaan dari Raja Gad, salah satu kota orang Filistin. Namanya perang, pasti ada waktu perang lagi dong. Orang Israel maju lagi sama orang Filistin, mau perang lagi. Nah, waktu itu ada 5 raja Filistin maksudnya, dari kota ya. Nah, pas maju, ada lagi yang dari kota Gad, panglimanya Daud, ding. Nah, yang raja lain gini, salah tuh bawa si Daud. Iya, enggak, dia udah membela kok, udah ikut jadi kitab Filistin. Tahu nggak dia? Orang-orang sekarang pada ngomong, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Siapa tahu dia ini jadi spy. Jadi pas lagi perang dibacok dari belakang. Anggapannya ke dia gambarannya. Jadi kalau kita main apa sih, airsoft gun gitu, kita temenan gitu ya, tapi kita tembak orang temen dari belakang gitu kan, ketakutan. Nah makanya Daud dikirim pulang. Selama Daud di daerah Filistin, salah satu raja dari Filistin itu memberikan kota Ziklag buat Daud dan orang-orangnya. Nah jadi Daud tuh pas lagi ayo mau perang, ayo kita ikut perang Israel, dia tidak dipercaya karena orang yang itu ketakutan. Akhirnya Daud pulang ke kotanya lagi. Jadi itulah gambaran pendahuluannya. Jelas? Jadi Ziklag udah tahu nih kenapa Daud bisa tinggal di Ziklag, dan sekarang kenapa kotanya terbakar. Kalau mungkin kalau baca semua agak susah, teman-teman boleh nanti silakan baca Kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi kalau saat ini tidak bacain semua, intinya aja ya. Itu teman-teman mau baca satu perikop silakan. Nah, sekarang gini, Ziklag terbakar. Kita belajar apa dari satu kisah ini? Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Loh, kok ada orang Amalek? Boleh ditampilkan di layar. Ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, kita baca sama-sama yuk. Keluarkan suaramu, kita baca sama-sama ya. Mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya naik ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang-orang yang telah menyebut namanya. Dan jika dari orang-orang mereka kepada hidup habis. Saya, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. 3. Ketika orang-orang sampai ke kota itu, maka kota itu terbakar habis, dan dalam istri mereka serta anak mereka yang adalah perempuan ditambah. 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyanyi, ya, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5. Juga begitu Daud jalan yang Ahinoam perempuan Jezreel Saya dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan sama-sama, amin. Potong dulu. Ada 3 poin, sebenarnya ada 5, tapi saya potong ke 3 karena dari durasi ya. Nanti kasih waktu kalau udah 5 menit terakhir ya. Jangan cepet-cepet gitu ya.
Karena saya ngomong itu susah gitu untuk susah diberhenti. Nah, dari 6 ayat ini, jadi teman-teman, dia pergi, udah siap-siap perang, nggak dipercaya, disuruh pulang. Dia pulang, berapa hari baru nyampe di kota Ziklag. Pintar, kamu cermat. Betul, dia 3, jawab 3 gitu, dia begitu. Oh ya. Oke. Nah 3 hari jauh berarti tidak dekat. Nah waktu jadi itu gini, bangsa Amalek itu ada orang Amalek, dia tuh memang orang nomaden. Jadi dia melihat sesuatu yang lemah, oh kita hajar. Kenapa kota Ziklag termasuk diajar? Karena pas-pasan memang di area dia lagi jalan-jalan, plus para cowok-cowoknya lagi pergi mau berperang, tapi nggak jadi, ya kan? Wih, nggak ada cowok-cowoknya, ada istri, anak, bisa dijadiin budak. Zaman dulu kontekstualnya seperti itu. Dan harta bendanya tuh biasanya kambing domba dan segala macam ya, hewan ternak. Udah selesai, kotanya dibakar, dia pergi, gitu. Nah, bayangin teman-teman, itu zaman dulu memang. Kalau zaman sekarang, ya nanti kau akan tahu keadaan terjepit. Kita juga ada keadaan terjepit pada zaman ini. Tapi pada zaman itu bayangin, dia udah mau pergi perang, tidak dipercaya, pasti kecewa, pulang, rumahnya terbakar. Ini kan kota, iya, anggapnya rumah dia terbakar, hartanya dibawa, istri anaknya ditaruh. Saya nggak nyumpain, saya aja. Misalkan saya, bayangkan saya pulang-pulang, rumah kebakaran, harta benda dicuri, istri anak dibawa kabur, diculik. Takut gak? Takut gak? Takut. Makanya tuh Koeco kalau misalkan disuruh taat sama firman Tuhan, Koeco ada satu firman Tuhan, lupa di mana tuh. Perjuanganmu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Engkau itu udah dibantu sama Tuhan Yesus, maka itu jadilah taat. Waduh. Makanya kalau zaman sekarang ya, gila, zaman dulu tuh mainnya nyawa. Kalau sekarang apa sih? Sorry. Apakah kita anak muda? Sorry. Uang jajan udah mulai dikurangin gara-gara orang tua kena pandemi. Langsung kita ngomel. Sorry. Kuota internet habis, kita jadi ngomel-ngomel sama orang tua. Sorry, orang tua nggak mau beliin iPhone 13 karena ya nanti dulu aja deh, kan belum perlu. Kamu bukan konten kreator, nggak perlu pakai iPhone terbaru. Dan kita marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama orang tua. Aduh, tuh kalau Tuhan lihat ya, aduh, gitu ya. Cuma gitu doang, zaman dulu tuh orang untuk memelihara imannya tuh susah. Sadrak, Mesak, Abednego, dia mau diapain? Dibakar. Hei, katanya penguasa waktu itu aja ya, sembah patung yang kau bikin, sembah, nggak sembah, gue bakar lu. Bukan dibakar pakai korek api, seluruh badan dimasukin ke perigi itu apa tempat gede, api semua dicemplungin. Ini mungkin Koeco kalau generasi sekarang ya, sembah Tuhan enggak? Kalau enggak gue bakar. Oke, sembah, humpal lah, hei. Atau iya, cepetan, kalau enggak lu nggak boleh pegang gadget, mau kasih internet. Ayo, sembah patung. Siap, sembah patung. Nah, ini gue bukan berwasa menghakimi, cuma merefleksi diri, termasuk gue juga. Nah teman-teman, keadaan itu sangat terjepit buat Daud. Tetapi puji Tuhan ya, makanya keep believing in God, ayat yang ke-6. Ini jadi titik balik. Memang dari 1 Samuel pasal 27, dia ada salah. Dia mencari perlindungan di musuhnya. Karena itu pakai pikirannya sendiri. Karena di dalam hatinya dia berpikir. Dan Tuhan izinkan keadaan yang gara-gara konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Dia malah bergabung sama bangsa yang di luar umat Allah. Tuhan izinkan, tapi puji Tuhan ya di ayat yang ke-6 ya tadi bilang apa? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena kini rakyatnya udah sedih banget. Daud yang gini, iya gue juga sedih gitu kan. Dan rakyatnya udah saking kesel, gak tahu siapa yang disalahin, siapa yang mau dilampiasin, ambil batu mau lempar ke Daud.
Tapi puji Tuhan ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Teman-teman pastikan, keadaan terjepit sekalipun jangan pernah menggoyahkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Ya, mungkin kau bisa cari pertolongan ke dunia atau segala macam. Tapi kalau kita kehilangan keselamatan kita, itu jauh lebih mahal harganya. Di saat Koeco merasa tidak diberkati dengan pendapatan uang, Koeco punya alasan untuk tinggalkan Tuhan. Bukan gini, tinggalkan Tuhan, bukan gini. Kan Tuhan mundur dari pelayanan, tapi soal itu saya baca Alkitabku tidak akan pernah kutinggalkan. Jam-jam doaku sama Tuhan tidak akan pernah kutinggalkan. Karena itu yang terutama. Ngerti ya? Bedain. Iman kita kepada Tuhan yang kita tinggalkan. Manusia akhir zaman di Timotius tercatat, ada orang yang secara lahiriah, secara badan datang datang beribadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri. Anggapnya ini, ada mungkin orang yang sering ke gereja, tapi sebenarnya ya Tuhan hanya sekedar pengetahuan. Tapi aku tidak biarkan Tuhan memimpin dalam hidupku. Ya aku tahu Tuhan Yesus sudah mati buat manusia, tapi ya hidupku, Tuhan ya Tuhan. Jangan sampai kita jadi seperti orang itu. Tapi kita jadi orang yang sungguh-sungguh, itu ada hidupku, pimpin aku, Tuhan mau suruh apa sih yang mau lakuin. Karena saya percaya di balik itu semua ada yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Amin. Nah teman-teman, jadi gini, yang pertama adalah yang tadi yang saya bilang, di saat keadaan terjepit tersulit sekalipun, jangan pernah tinggalkan imanmu pada Tuhan Yesus. Justru harus semakin tetap beriman kepada Tuhan. Kenapa? Ya tadi, harga keselamatan yang udah kita terima dengan free itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Di dunia ini sementara, tapi firman Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Amin. Yuk teman-teman, pegang iman. Jadi kalau nanti lewat ada keadaan sulit, justru jangan tinggalin Tuhan. Pakai apa? Lutut. Tuhan, gimana Tuhan? Koeco belajar sampai hari ini, dan semalam pun Koeco belajar dalam keadaan terjepit. Tuhan tolong. Terjepit kayak gimana kok? Koeco jadi stage manager, pakai HP satu Clearcom kayak begini nih. Ini buat hubungan sama orang show management, yang orang di belakang layar bla bla. Yang ini satu lagi ada HT untuk ngomong sama LO artis. Artis ini udah siap belum? Artis ini baikin. Coba tampilin ini. Iya, yang ini. Artis ini udah siap belum? Di belakang layar, iya. Tepak lagi dari samping. Koeco ada lagi. Jadi pada saat bersamaan gue harus ngomong ke 3-4 orang. Di HT 2 sama kiri kanan. Bentar. Kenapa? Ya, yang artis gak ada tempat. Bentar, gue akan cari tempat dulu. Muncul. Kenapa lagi? Si Coki si Tohang itu udah harus balik jam 21.45. Rundownnya jam 22.15 baru selesai. Aduh, sampai gak sanggup. Selesai acara jam 12, kepala saya pusing ini. Bangun pusing. Dan apa yang saya lakukan? Waktu di situ, Tuhan tolong, tenang. Habis tenang, dapat hikmat, delegasi tugas. Bangun pagi, kepala pusing ngapain? Pengen minum Panadol, tapi berpikir, cari Tuhan dulu deh, sembah Tuhan dulu aja. Ya Koeco angkat pujian apa? Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Pusing bisa tiba-tiba hilang. Wow, amazing. Makasih Tuhan. Baru mau minum Panadol berat. Ini bantuannya. Aduh, kalau Tuhan jawab hilang. Kalau Tuhan jawab bisa hilangin. Kalau Tuhan nggak mau jawab, saya juga tetap mengucap syukur. Amin. Jadi teman-teman, harga keselamatan yang kita terima itu mahal banget. Jangan sampai kita lepaskan itu. Amin. Nah. Ya selanjutnya ada 2 poin lagi dengan cepat. Ayat 7 dan seterusnya boleh ditampilin. Nah, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke
8. Ya, 7-8. Saya dulu ayat 7, nanti teman-teman ayat 8. 1, 2, 3. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, ada gembala itu, mana pada mereka bersuruh, dan dia berkata kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya kau akan dapat menyentuh mereka dan menemukan kawan. Amin. Nah, teman-teman, kita mesti sama persepsi secara kontekstual. Kenapa kok si Daud sampai harus manggil Imam Abiatar dan suruh bawa efod? Ini saya kasih tau dulu ya, biar nanti teman-teman mesti ada satu nih, ya tanda kutip barang ini yang jadi tuntunan atau maksudnya gini. Zaman dulu belum ada salib Kristus, belum ada Alkitab tertulis. Zaman dulu Tuhan izinkan bangsa Israel tuntunannya lambang kehadiran Allah lewat apa? Ada yang ngomong tadi lewat apa? Kalau bangsa Israel, apa? Tabut, betul. Zamannya Daud belum ada bait Allah. Yang bikin bait Allah adalah si Salomo. Terus ingat nih. Berarti waktu zamannya Daud itu masih kemah suci, ada tabut Allah di luar Maha Kudus. Zaman dulu Tuhan berbicara itu lewat siapa? Lewat nabi, lewat imam. Orang awam, mohon maaf, tidak bisa. Nah sekarang kita ini kalau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya akses langsung. Jadi sekarang lucu ya, kita punya akses langsung tapi kita gak gunain itu. Doa sama Tuhan, itu udah kayak imam, raja, nabi jadi satu. Waktu kita, wah umat imamat yang raja ini. Nah zaman dulu keadaannya seperti itu. Nah Daud lagi kabur gak dari orang Israel? Lagi kabur. Nah dia bawa satu imam Abiatar sama kelengkapan imam itu, yaitu efod tuh baju imam. Koeco nggak tahu secara pasti bagaimana dia dapat jawaban Tuhan. Iya karena saya baru mau kuliah teologi, tapi saya belum tahu menafsirkan daripada saya ngajar salah. Saya nggak tahu. Pokoknya dia dapat jawaban dari Tuhan. Karena setahu saya baju efod itu ada urim sama tumim. Itu jadi kalau nanya anggapannya kayak apa sih saya nggak tahu. Pokoknya tuh mungkin dia lempar benda apa, Tuhan saya ngejar apa enggak. Dapat konfirmasi, ya dia lakuin. Dan Tuhan jawab, intinya adalah, haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka bersusul? Dan ia berfirman kepada lewat Imam Abiatar dan efodnya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Teman-teman, poin yang kedua, satu, jangan dalam keadaan terjepit sekalipun, jangan pernah melepaskan iman. Iya sih, kalau dalam keadaan senang mah, kita pasti, bakal senang, puji Tuhan. Tapi dalam keadaan terjepit, bisa kita tetap pelihara iman kita. Yang kedua, sebagai orang percaya, poin yang kedua yang penting adalah keep believing in God. Kita belajar untuk selalu tanya Tuhan. Ayo, sekarang saya mau tanya Tuhan caranya gimana? Tadi ada yang ngomong 3 huruf. Doa, terima kasih. Itu konteks zaman dulu. Konteks zaman sekarang, gimana kita tahu itu jawaban Tuhan dalam hidup kita? Kita gali dong. Tanya Tuhan doa. Nah sekarang gimana kita bisa tahu Tuhan jawab hidup kita? Tuhan jawab doa kita. Apakah Tuhan jawab begini? Iya. Tuhan saya SMA 5 nih. Di sini aja. BPK penabur. Itu yang bagus. Apakah begitu? Nah, sekarang mau tanya, gimana kita bisa yakin itu jawaban Tuhan dalam hidup kita? Ayo dong, kita diperlengkapi. Semenjak muda, bukan berarti Anda belum boleh mengenal Tuhanmu. Justru semenjak muda, dipakai dengan luar biasa. Amin. Ayo, dibilang betul. Gimana cara tanya Tuhan? Lewat doa. Lalu gimana kita bisa tahu itu jawaban Tuhan dalam hidup kita? Nah, ayo. Yang suka bengong. Biasa kalau suka bengong tuh dapat ilham langsung. Cari jawabannya. Bisa lebih spesifik lagi. Tadi Keisha kan, betul kan? Iya. Pernah tanya Tuhan nggak dalam hidupmu tentang sesuatu hal?
Apa? Boleh share nggak? Boleh, tapi agak sensitif. Oh, agak sensitif. Hal lain yang mungkin yang tanya Tuhan tapi yang tidak sensitif boleh nggak? Nggak ada. Oke, ya udah. Waktu itu ya nggak usah kasih tahu secara rinci. Cara mencarinya gimana? Cara mencari itu jawaban Tuhan. Dicapai gitu. Dicapai gitu bisa lebih digambarkan lagi, saya agak sulit untuk mencernanya nih. Doanya tentang itu. Apa? Hidup orang. Doanya tentang hidup orang. Waduh, tentang hidup pribadi orang, jangan deh, yaudah. Oke, nih satu sisi gini. Ini contoh ya. Istriku itu dulu udah nikah, belum lupa ya waktu itu. Dia sedang mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan, coba ini nggak bagus. Akhirnya dia belajar untuk tanya Tuhan. Ada satu pekerjaan di depan mata dia. Dia doa. Apakah dengan suara audible? Dia nggak dengar. Tapi apakah bisa Tuhan ngomong lewat audible? Bisa, beneran bisa. Tapi memang tidak mudah. Kenapa? Karena itu butuh waktu untuk bangun hidup sama Tuhan terus-terusan sampai bisa ngeh. Karena apa? Di dalam hati kita bisa suara Tuhan, bisa suara diri sendiri, bisa suara iblis. Loh, kita kan udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masa ada iblis di diri kita? Iblis itu bapak penipu. Selama masih ada di dunia, dia masih ada hak di dunia ini. Loh, waktu Tuhan Yesus datang muka bumi, iblis ngomong apa? Ayo, lihatlah indahnya dunia ini. Kalau kau menyembah kepada semuanya akan kuberikan kepadamu. Maksudnya gini, iblis masih punya akses untuk melemparkan jaring-jaring penipuan buat kita. Nah itu hati-hati ya. Nah Cimili, istri Koico, waktu itu dengan cara berdoa dan baca firman. Doa, baca firman. Sampai suatu ketika dia baca firman itu tentang ini. Memang konteks secara kontekstual beda, tapi waktu dia baca secara pribadi, impresi di hati, ada firman Tuhan gini, inilah jalan yang harus ketempuh, jangan menganan mengiring, tapi berjalan di dalamnya. Nah, pas lagi Tuhan, benarkah pekerjaan ini? Pas lagi, ya udah tetap taat saat teduh tiap hari, baca di ayat itu dapat konfirmasi. Dan Cimili kerja sampai hari ini di bidang yang tadi yang dia dapetin itu. Dia bekerja di bidang garment, dia buka online shop. Kalau Koico nggak suka tuh bagian gitu. Koico kerjanya di bidang event organizer. Nah itu teman-teman ya. Jadi tanya Tuhan gimana caranya? Lewat doa. Kalau Tuhan masih belum ngomong, baca Alkitab. Siapa tahu Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya. Amin. Siapa tahu Tuhan juga bisa ngomong lewat siapa? Teman rohani. Pas kita lagi bergumul, lagi diam, kita lagi mikirin gimana. Ada teman rohani yang kasih tahu, gini. Oh iya, atau gini deh, milih pasangan hidup. Ada teman yang ngetin, masih usia sekolah, kita fokus sekolah dulu aja. Oh, bisa jadi itu konfirmasi. Bisa jadi waktu kita mau cari pacar di usia SMP, tapi ada teman ngomong gitu, iya, berarti saya harus fokus sekolah dulu. Nah gitu. Jadi Tuhan bisa jawab lewat apa? Lewat media apapun, audible, firman Tuhan, lewat teman, kakak rohani atau siapapun media. Tapi kitanya berjaga jauh untuk dengerin. Amin. Nah, siap, ini poin yang terakhir nih. Ayat 9 sampai dengan ini Koico langsung baca aja deh ya. Ayat 9 dan 10, lalu pergilah Daud besertakan 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Tapi kalau teman-teman baca lagi sampai ke ayat-ayat yang selanjutnya, ya, di ayat yang ke-17, ayat 17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin.
Teman-teman, kita udah tanya Tuhan. Tuhan jawab nggak? Dilihat dulu. Jawaban Tuhan adalah gini, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat selanjutnya tadi, maka Daud ngapain? Daud ngapain? Daud mengejarnya. Jadi jawaban Tuhan dalam hidup kita perlu ada tindakan iman kita untuk melakukannya. Tuhan sudah melakukan bagiannya, umatnya lakukan bagian umatnya, yaitu lakukan tindakan iman. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yuk kita jadi orang percaya. Satu, kita jangan pernah lepaskan iman kita yuk, dalam keadaan terjepit sekalipun. Yang kedua apa? Belajar terus, tanya Tuhan. Yang ketiga apa? Punya tindakan imannya tadi. Tuhan, saya mau cari pacar nih. Ya ampun, Mas. Dapat jawaban dari Tuhan lewat teman. Fokus sekolah dulu. Iya deh. Tindakan iman kita apa? Ya fokus sekolah. Kalau itu waktu ada membina kita pelayanan juga, ada seorang perempuan yang Koico bina juga, yang bukan bina one by one ya, nggak boleh karena pokoknya secara komunitas. Nah dia ngomong, kok dia umur SMA nih, kok ada cowok nih nembak saya, waduh berbunga-bunga gitu kan. Waduh, siapa cowoknya? Pas lihat profil cowoknya, aduh. Itu cuma bilang kalau tuh cowok, karena gini, cewek kalau lagi kasmaran mau dikasih firman Tuhan mental, tuing. Ada dia perempuan, lu cuma bilang kalau dia emang suka sama lu, bilang tunggu lulus SMA kita pacaran. Ini jangan jadi patokan, jangan ya. Gue cuma waktu itu mengetes dia gitu. Coba tes aja. Cuma setahun lagi kok lulus. Tunggu saya lulus SMA. Saya lagi mau fokus lulus SMA. Boleh dong lulus SMA, harus fokus ujian. Oke kok. Saya bilang sama dia. Dia datang agak sedih, tapi ada senang juga. Gile kok. Kenapa? Baru gue ngomong 2 hari kemudian dia udah jadi sama cewek lain. Saudara, betul kan yang gue bilang, ya kan, emang cowok itu ada yang buaya. Hati-hati, kadang-kala dia hanya mau tubuhmu, bukan mau pribadimu. Hai cowok-cowok, hargai wanita. Hai cewek-cewek, jangan mau dipermainkan. Kelemahan wanita sini, kelemahan pria. Sama saya juga. Saya nggak menghakimi Anda. Itu termasuk buat saya. Saya pun juga harus bertobat. Saya dulu nih rutin pengkonsumsi pornografi. Jujur, onani juga. Tapi ikut Tuhan bukan karena peraturan saya harus keluar itu, enggak. Tapi karena saya cinta Tuhan. Tuhan udah mengasihi saya, Tuhan udah mau mati buat saya. Masa saya mau salipin Tuhan lagi. Amin. Yes. Kita tutup dalam doa. Musik boleh silakan bersiap-siap di tempatnya. Boleh di tempatnya. Gio di drum. Salah ya. Yuk kita tutup dalam doa. Yang tadi aja bukti kebesaran bukan? Ini betul. Iya betul. Boleh jari-jarinya kayak di jari-jari. Yuk kita tutup dalam doa. Kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini kami dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami menjalani dalam perjalanan hidup orang percaya untuk terus keep believing in God. Karena keselamatan yang Kau beri itu begitu mahal harganya, nggak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Yang mau terapkan poin-poin yang kami udah dapetin hari ini Tuhan, melalui kisah Daud di kota Ziklag itu Tuhan. Yang pertama, kami mau tetap pelihara iman kami dalam keadaan terjepit sekalipun. Yang kedua, kami mau belajar terus tanya Tuhan dalam hidup kami, dalam keputusan-keputusan hidup kami, supaya kami terus tetap berada dalam rencana-Mu yang indah. Dan yang ketiga, waktu Engkau sudah berikan jawaban, berikan kami kekuatan untuk kami melakukan tindakan iman ya Tuhan.
Untuk kami bertindak. Jangan sampai kami jadi orang bebal, udah dijawab tapi kami nggak ngelakuin itu. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat generasi muda di tempat ini. Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, yang sedang mereka bingungkan, yang sedang mereka, aduh Tuhan ini harus gimana? Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan tuntun. Yang merasa ada yang sakit, mungkin kau sembuhkan Tuhan. Yang terluka kau balut Tuhan. Engkau peluk, engkau kasih. Nyatakan kasih-Mu dari surgawi buat teman-teman di tempat ini Tuhan. Yang sedang butuh jawaban Tuhan, kiranya Engkau jawab Tuhan dengan segera Tuhan. Di waktu-Mu yang terindah Tuhan Yesus. Yang sedang menunggu janji Tuhan, berikan mereka kekuatan kesabaran supaya tetap bisa berjalan tetap di dalam-Mu Tuhan, sampai janji-Mu digenapi dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan buat hari ini Tuhan. Dan kami percaya hidup kami Tuhan boleh menggenapi setiap firman-Mu, karena biar semua hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Boleh sama-sama kau cok undang sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Angkat tanganmu. Kita taruh satu tanganmu di dadamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Angkat pujian ini Tuhan. Angkat pujian ini teman-teman. Keluarkan dari mulut dengan kata-kata mengatakan ini. Kau bersama di dalamku. Kau bersamaku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi Kau bersamaku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengerti firman-Mu sebagaimana Kau berfirman. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, termasuk hamba-Mu. Kami mau sama-sama melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Karena kami percaya ada berkat yang terindah di ujung sana yang kami mungkin belum tahu, tapi Kau sudah siapkan buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, ini kami generasi muda-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan dan perlindungan selalu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.